Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 507. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah kejadian di People Square, meskipun banyak orang tahu bahwa pernyataan terhadap Ariel adalah rumor, ada juga beberapa orang yang tidak mengetahui kebenarannya. Keberadaan apa yang dikatakan Andika dulu salah, secara alami adalah yang terbaik dan paling meyakinkan baginya untuk menarik kembali apa yang dia katakan. Hal-hal kecil ini sebenarnya tidak perlu dipedulikan. Ariel melakukan ini, itu sepenuhnya karena dia terlalu peduli pada Kaori. Lagi pula, dia akan segera pergi, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Kaori di Bandung. Saat Ariel mengemudikan mobil ke gedung Mutiara, ekspresi Kaori menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya Ariel memberinya kejutan. Ulang tahun pernikahan tahun ini pasti tidak akan terlupakan bagi Kaori. Baginya, Crystal Restaurant memiliki arti yang luar biasa. Ini adalah tempat yang sangat penting. Jika tidak ada yang istimewa, tidak ada gunanya datang ke sini. Apakah kamu tidak salah mengajakku pergi ke sini? Setelah memarkir mobil, Kaori tiba-tiba bertanya pada Ariel, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi pada ulang tahun pernikahan kita? Sejauh ini, banyak orang di Bandung telah mendiskusikan masalah ini. Tetapi mereka tidak tahu siapa protagonis sebenarnya. Hari ini saya akan memberitahu semua orang di Bandung. Restoran Kristal Mawarku mekar karena kamu, kata Ariel. Menghadapi perubahan subjek yang disengaja oleh Ariel, Kaori tidak menerimanya, dan bersikeras untuk bertanya, jawab pertanyaanku. Ariel menghela nafas dengan senyum masam, dan berkata, ya. Kaori memegang tangan Ariel dan tidak berbicara. Dia tidak akan menghentikan Ariel. Tidak peduli apa yang dilakukan Ariel. Dia hanya harus menunggu dengan tenang. Berjalan ke restoran Crystal. Seluruh restoran sekali lagi diambil alih oleh Ariel. Manajer yang memiliki pengalaman. Menerima sekali lagi menunjukkan rasa hormat. Yang lebih, kepada Ariel kali ini. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah menantu yang tidak berguna. Tetapi manajer tahu betul bahwa Ariel adalah awan saat ini, sosok berita terpanas di kota. Tuan Ariel, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Restoran akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda, kata manajer kepada Ariel. Kudengar restoranmu memiliki teknologi baru, yang dapat memproyeksikan gambar seluruh restoran di atas menara Mutiara. Ariel bertanya, itu benar. Ini adalah reformasi baru dari restoran kami, dan juga disiapkan khusus untuk tamu terhormat, yang memesan restoran tersebut. Kata manajer, alasan mengapa ada teknologi baru seperti itu, ini untuk membuat generasi kedua yang kaya menyelamatkan muka, dan memproyeksikan citra seluruh restoran, yang berarti bahwa semua orang di dekat gedung Mutiara dapat melihatnya. Ini adalah alat tajam untuk generasi kedua yang kaya yang menyukai hormat. Apakah Anda ingin biarkan orang lain melihat kecantikan istrimu? Hanya saja pertanyaan Ariel tentang masalah ini membuat manajer merasa sedikit aneh. Hal publisitas seperti itu sepertinya tidak sesuai dengan kepribadian rendah hati Ariel. Kapan itu akan dimulai? Ariel bertanya. Letakkan saja dan nyalakan saja instrumennya. Tidak ada waktu untuk mempersiapkan. Kata manajer. Oke, mari kita atur. Setelah Ariel selesai berbicara, dia membawa Kaori ke posisi paling sentral di seluruh restoran. Ketika gambar restoran muncul di atas gedung Mutiara, banyak orang berhenti dan menonton. Kaori tidak diragukan lagi adalah seorang selebritas di Bandung. Jadi setelah itu dia muncul. Dia langsung tertarik oleh banyak orang. Orang-orang mengenalinya, dan menyebarkan berita, dan segera semua orang yang menonton tahu tentang Kaori. Untuk apa ini? Crystal Restaurant adalah tempat suci untuk lamaran pernikahan. Tapi bukankah Kaori sudah menikah? Tidak.
Tapi dia sudah menceraikan Ariel. Apakah dia menemukan keluarga berikutnya begitu cepat? Hahaha. Ariel benar-benar sengsara. Belum lagi disia-siakan. Kini istrinya pun sudah kabur. Beberapa orang yang tidak mengetahui situasinya mulai menertawakan Ariel. Saat ini, Ariel muncul di sebelah piano, membuat semua orang terlihat bingung. Ketika suara piano yang merdu terdengar, banyak orang dengan cepat membenamkan diri dalam di tengah suara piano. Adegan asli puluhan ribu orang dalam kesunyian muncul kembali. Dan tidak ada yang mau bersuara untuk mengganggu suara piano. Lagu pertama, dengan judul lagu favorit Ariel, Separuh Aku. Ketika lagu selesai dan orang-orang masih belum puas, keraguan pertanyaan yang diucapkan dari mulut seseorang seketika itu menyebar ke seluruh kerumunan. Bagaimana mungkin musik ini begitu akrab? Bukankah ini lagu dari terakhir kali? Terakhir kali orang misterius melamar di Crystal Restaurant. Itu adalah lagu ini. Ya, itu lagunya. Mungkinkah Crystal Restaurant tidak melamar pernikahan terakhir kali, tapi Ariel dan Kaori? Aku ingat, hari itu sepertinya adalah ulang tahun pernikahan Ariel dan Kaori. Dan banyak orang membandingkan keduanya karena lamaran ini. Ya Tuhan, apakah Ariel mempersiapkan kejutan ulang tahun pernikahan Kaori terakhir kali? Ini sangat membuat iri. Banyak wanita mengungkapkan rasa iri mereka tanpa ragu saat ini. Langit di atas menara mutiara masih memperlihatkan gambar restoran kristal. Kaori menutupi wajahnya dengan tangannya. Air mata terus mengalir dari jari-jarinya. Gambar semacam ini tidak hanya ditampilkan di tempat, tetapi bahkan disiarkan langsung di internet oleh orang-orang dengan niat baik, yang segera meledakkan seluruh Bandung. Ucapan ulang tahun pernikahan juga cepat menyebar di internet, dan hampir semua orang membuka lingkaran pertemanan. Rekam adegan yang patut ditiru ini. Saat ini, tidak ada yang mengira Kaori menikah dengan sampah. Tidak ada yang mengira Kaori menghancurkan hidupnya karena Ariel. Semua orang iri pada Kaori dan iri padanya karena memiliki suami seperti Ariel. Di rumah Lucy, yang setengah berbaring di tempat tidur dengan ponselnya, terus menyeka air mata di pipinya. Dia telah melihat layar sekali di tempat kejadian. Tetapi bahkan jika dia melihatnya untuk kedua kalinya, dia masih akan tersentuh. Kakak yang baik, kamu benar-benar bahagia. Di daerah villa, Aisyah sedang memegang ponsel dalam keadaan linglung, menonton siaran langsung. Dia juga merasa iri dan cemburu terhadap Kaori. Meskipun dia menahan perasaannya sekarang dan hanya memperlakukan Ariel sebagai kakak laki-laki. Tetapi ketika dia melihat pada saat ini adegan, cinta untuk Ariel tumbuh tak tertahankan. Melihat ke atas, air mata tidak terasa akan jatuh. Aisyah, bagaimana kamu bisa menangis? Aisyah mengangkat kepalanya, menggigit bibirnya dan berkata, tempat persewaan umum, Nagita, yang hanya bertemu Ariel di dua sisi, tetapi mendapat bantuan besar dari Ariel, menatap telepon dengan bingung saat ini. Jika bukan karena bantuan Ariel, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas bekerja sama dengan perusahaan LKK Technoscience. Sebagai lulusan baru, akan semakin tidak mungkin baginya untuk memiliki status saat ini di perusahaan. Semua ini, Ariel yang memberikannya, tapi dia tidak mengerti orang seperti apa Ariel sampai sekarang. Kamu adalah orang yang luar biasa. Tidak heran kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Ariel pernah menyewa apartemen lift. Vira dan Sally sedang duduk di ruang tamu. Melihat ponsel mereka, rumah itu sangat sunyi. Layar gedung mutiara disiarkan langsung di telepon mereka berdua. Pada saat ini, Ariel menimbulkan sensasi di seluruh Bandung. Dan itu juga membuat Sally memahami perilaku bodohnya hingga batasnya. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan diri. Menurut Anda mengapa Ariel menyukainya? Istrinya adalah Kaori, wanita cantik nomor 1 di Bandung. Suasana hati Vira sangat rumit. Setelah mengetahui identitas asli Ariel, dia sudah mengendalikan rasa sayangnya pada Ariel. Tetapi pada pemandangan di depannya saat ini, sebagai seorang wanita, selain iri, dia masih memiliki keengganan. Mengapa pria seperti itu tidak memberikan kesempatan sedikit pun padanya? Selain Bandung yang sensasional, ribuan mil jauhnya, ada orang lain dengan ponsel, dan dia adalah Melissa. Meski meninggalkan Indonesia, Melissa tetap memiliki eyeliner,
selalu mengikuti perkembangan Bandung. Pandangan belakang Ariel yang memainkan piano menyentuh sisi terlemah dari hati Melissa saat ini. Dia tidak bisa tidak membayangkan suasana hatinya akan seperti apa jika orang yang duduk di restoran itu adalah dirinya sendiri saat ini. Tidak seperti kebanyakan orang, dia tidak iri pada Kaori, tetapi berharap untuk bertemu Ariel lain kali. Melissa selalu percaya bahwa kebahagiaan ada di tangannya sendiri. Tidak peduli apakah Ariel sudah menikah atau tidak. Selama Ariel masih hidup dan dia masih hidup, maka masih ada kesempatan. Paranoia wanita sangat menakutkan pada waktu-waktu tertentu, terutama bagi orang seperti Melissa. Jika dia tidak mengikat Ariel ke tempat tidur, dia tidak akan pernah berdamai, dan dia tidak akan pernah mengaku kalah. Bersambung.